Just show her let's go. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Yang lain siapa yang lain? Orde Baru, yang keluar aja. Yang lain ada yang semua? Berarti yang lain ada yang semua kan? Hari ini kita akan pelajari tentang kekasan hidrokarbon. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu hidrokarbon?
Hidrokarbon juga memiliki sifat. Dia ada sifat fisik dan sifat kimia. Sekarang kita lihat dulu dia sifat fisiknya. Di sifat fisik karbon, dia ada titik tinggi, titik leleh, dan keadaan fisik. Di titik tinggi, semakin banyak atom karbon dalam molekul, semakin tinggi titik didihnya. Hal ini karena gaya antar molekul semakin kuat. Jika di titik leleh, hidrokarbon juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah atom karbon dalam molekul. Jika dalam keadaan fisik, pada suhu kamar, hidrokarbon dengan jumlah atom karbon rendah, yaitu C1 sampai C4, dia bersifat gas. Sedangkan hidrokarbon dengan jumlah atom karbon tinggi, C5 sampai C17, dia bersifat cair. Nah, dan hidrokarbon dengan jumlah atom karbon lebih tinggi, yaitu C18 lebih ke atas, dia bersifat padat. Tadi kan kita sifat fisik. Nah, sekarang sifat kimia. Dari sifat kimia ini, dia ada dalam pembakaran. Ada halogenisasi, ada adisi, dan ada adisi. Nah, di dalam pembakaran, hidrokarbon merupakan reaksi eksotermik yang menghasilkan energi panas dan cahaya. Jika dia pada halogenasi adalah reaksi kimia yang melibatkan substitusi atom hidrogen dalam hidrokarbon dengan atom halogen. Jika dia pada adisi, reaksi kimia yang melibatkan penambahan atom atau gugus fungsi ke ikatan rangkap atau ikatan dalam hidrokarbon. Aplikasi hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia dalam bahan bakar. Tadi ada yang bilang bensin, kan? Gas. Nah, gas. Itu pada bahan bakar. Jika dalam produk petrokimia, dia terdapat dalam plastik. Plastik yang kalian gunakan sehari-hari. Ada juga dalam karet dan deterjen. Jika dalam industri, dia terdapat di bagian farmasi, industri tekstil. Ada yang tekstil itu apa? Tahu. Kain. Kain. Kain, buah. Nah, hidrokarbon ini jika digunakan berlebihan, dia dapat menyebabkan dampak negatif seperti polusi udara, polusi air, dan kerusakan tanah. Pada polusi udara, pembakaran hidrokarbon menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, jika pada polusi air, tumpahan minyak dan limbah industri dapat mencemari air dan mengancam kehidupan laut. Jika dia pada tanah, misalkan dia eksploitasi minyak bumi, dapat merusak tanah dan mengurangi kesuburannya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Hah? Sudah paham? Sudah paham? Boleh paham? Ajar Ustaz. Paham nih, Pak? Paham? Jelas, Pak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu anggap sudah paham ya? Nah, nanti sekarang udah boleh mengerjakan tugas. Kalian udah dulu sesuai kelompok kan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Coba kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 yang mana? 2, 3, 4, 5.
Kelompok berapa lembar dapat soal Rami? Satu lembar. Rami, kalau bisa satu kelompok kasih 2 lembar atau 3 lembar. Jadi biar bisa saling kerjasama. Itu aja. Dua aja, dua. Soalnya aja. Soalnya. Ini apa nih? Kalau misalnya memang apa? Kita akan ada juga. Udah dapat semua soalnya. Nah, jadi untuk yang pertama, soal yang pertama itu ini disuruh bedakan perbedaan utama senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Ya, biasanya saya mau tanya, apa bedanya senyawa organik dengan senyawa anorganik? Kalau organik bisa terurai, kalau anorganik tidak bisa. Contoh dari senyawa organik itu apa? Senyawa organik? Senyawa organik. Nah, habis itu ada lagi yang lain sudah ada di itu ya. Udah. Kalau yang anorganik senyawa. Oh ya, habis itu apa lagi? Kalau plastik bisa nggak diurai? Bisa diurai. Oke, cara penanganan. Kita kan punya sampah di sekolah, punya sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kebiasaan kalian yang sering kalian lihat, kalau di tong sampah itu sampah organik atau anorganik? Anorganik. Itu biasanya penanganannya seperti apa? Nah, habis itu dibakar. Kalau sampah organik itu dia biasanya bisa diuraikan, bisa digunakan sebagai pupuk kompos, bisa digunakan sebagai pupuk. Tapi kalau sampah yang kalian buang di tong sampah itu dia tidak bisa diurai. Maka jika sampah plastik itu kayak misalnya plastik bekas di rumah bekas ember, itu jangan dibuang sebenarnya manjat kandel, nggak boleh dibakar. Jadi dia maksudnya ya udah boleh kita kasih burung-burungan. Jadi di tempat pembuangan sampah itu nanti dia akan diolah lagi biasanya. Bisa. Nah, kalian pernah ke Banda Aceh nggak? Nah, pernah lewat ini nggak? Pernah lewat daerah apa itu namanya Kampung Jawa? Nah, di situ kan ada TPA. Apa itu TPA? Pengajian. Yang udah sekarang udah kayak gunung. Jadi setiap sampah yang diambil dari TPA itu tempat pembuangan akhir. Nah, jadi di situ sampah-sampah yang didapatkan dari masyarakat kemudian dibawa ke tempat penampungan akhir ke TPA di Kampung Jawa. Nah, di situ diolahlah dia di situ. Sampah itu kemudian dia bisa menghasilkan gas. Jadi ada sebagian penduduk di situ yang menggunakan gas dari TPA tersebut. Jadi kan lebih bermanfaat.
Jadi dia punya nama. Kalau misalnya dari C1 sampai C4 tadi kan sudah dijelaskan ada sifat-sifat hidrokarbon, ada titik didih tadi kan, ada titik didih, ada titik lele. Nah, jadi dia hidrokarbon itu nanti dia dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Minyak bumi nanti dia masuk ke minyak bumi, jadi dipisahkan berdasarkan titik didih. Jadi yang pertama menguap itu adalah gas. Nah, dari C1 sampai C4 itu dia nanti menghasilkan gas LPG. Jadi namanya metana, ada etana, dia campuran. Kemudian ada propana sampai dengan butana. Jadi yang kita gunakan itu adalah butana yang di dalam propana yang digunakan di dalam tabung gas. Kemudian yang di dalam ini lagi yang korek tadi, Takapi bilang korek tadi. Jadi sebenarnya bahan bakar itu bukan korek, tapi yang ada di dalamnya gas butana itu. Nah, jadi hidrokarbon itu sebenarnya dekat dengan kita, cuma kadang-kadang kita nggak tahu namanya, nggak tahu sekedar punya gas atau gas kayak gitu. Oke, sekarang udah bisa lanjut mengerjakan tugas kalian. Oke, udah bisa dikerjakan, coba. Hah? Jangan, Alkana berarti dia senyawa hidrokarbon dari rangkap ke apa? Tunggal. Kalau alkena rangkap dua. Biasanya kalau alkena itu dia dasar punya contoh dalam kehidupan sehari-hari ya kayak plastik. Plastik itu kebanyakan dari alkena. Nah, punya alkana contohnya ada enzim, benar, solar, ya termasuk alkana, gas termasuk alkana. Kemudian kalau dia alkana, kan kalau suka yang gas gas yang digunakan pada pengelasan itu gas karget dia dari alkana. Boleh, kenapa kan proses seperti itu kan nggak ada apa-apa.
Iban Alfishan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tidak bisa ngomong. Udah siap semuanya? Satu kelompok kelompok berapa ya? Kelompok satu. Oke, boleh. Kelompok satu. Coba baca maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Abang ingin dari. Oke, ya. Apa ingin dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mau membacakan hasil kalau kalian membaca yang presentasikan oleh ya, langsung baca soalnya apa? Jelaskan perbedaan utama senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Perbedaan utama senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik adalah kinerja karbon organik kurang stabil, mudah terurai, atau berubah pada pemanasan. Titik didih dan titik leburnya cenderung rendah. Sedangkan senyawa karbon anorganik stabil pada pemanasan, titik didih dan titik leburnya tinggi. Contoh benda atau zat yang merupakan senyawa karbon organik dan anorganik. Senyawa karbon organik, plastik, kayu, gas, LPG, bensin dan kain. Senyawa karbon anorganik, soda kue, kalsium, cyanida, asam karbonat, karbit, dan karbon monoksida. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan kelompok satu udah membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ya, kira-kira dari jawaban mereka ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Kadang-kadang mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau bertanya. Jadi dipersilakan. Ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, berarti kita selesai. Sekian. Ayo, ulang lagi. Kayaknya assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelah kiri aja. Sebelah kiri aja beberapa kelompok karena waktu. Ya. Sesuai dengan perasaan sendiri, jangan perasaan orang. Perasaan hari ini selesai ini ya. Bukan refleksi, tapi orang nulis lagi. Ini aja ya, jangan saya karena Wah,